Hai semua, welcome back to my YouTube channel Hello Dina. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Hari ini aku akan bercerita tentang crime case Amerika yang terjadi di tahun 2013 antara guru dan murid. Kisah seorang guru yang dihabisi oleh muridnya sendiri dengan sangat sadis. Oke, daripada berlama-lama, langsung aja kita jump to the story. Cullen Ritzer adalah guru matematika di Denver High School, Massachusetts. Dia lahir pada tanggal 13 Mei 1989 dan merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Ayahnya bernama Thomas Ritzer, seorang pengusaha sukses, dan ibunya adalah ibu rumah tangga bernama Peggy Ritzer. Cullen dikenal sebagai penyayang keluarga. Terlihat di sosial medianya, dia sering mengupload foto-foto kebersamaannya bersama orang tua, adik laki-lakinya yang bernama Daniel, dan adik perempuannya yang bernama Laura. Di masa kecilnya, dia adalah anak yang ceria, dan saat dewasa, selain pembawaannya yang ceria, dia juga pintar karena selalu mendapat nilai yang bagus dan menjadi murid berprestasi di sekolah. Cullen sangat senang belajar dan mengidolakan guru-gurunya. Karena hal inilah, dia mempunyai cita-cita sebagai guru. Setelah SMA, Cullen mengambil sekolah keguruan dengan jurusan matematika, sehingga dia tinggal jauh dari orang tuanya. Dan setelah dia lulus, dia langsung ditawari bekerja sebagai guru matematika dengan spesialisasi matematika aljabar di Denver High School, dekat dengan rumah orang tuanya. Everything is perfect. Bekerja sebagai guru di Denver High School, dia dikenal sebagai guru matematika yang perhatian terhadap murid-muridnya, bekerja dengan passion, dan banyak muridnya yang berkata mereka mencintai matematika setelah dijelaskan oleh Cullen. Kehidupan sosial dengan guru-guru yang lain juga baik karena memang Cullen terkenal ceria dan ramah. Cullen mempunyai akun Twitter dan aktif di sana. Dia selalu mengingatkan murid-muridnya tentang materi ujian, acara ekstrakurikuler, dan juga dia sering mengupload catatan-catatan pelajar, revisi tips, dan cara mengerjakan pekerjaan rumah di Twitternya. Pada bulan Oktober 2013, Cullen mempunyai siswa baru di kelas aljabarnya yang bernama Phillips Chisholm. Karena perceraian orang tuanya, Phillips pindah dari Tennessee ke Massachusetts. Dia berusia 14 tahun dan termasuk murid yang tertinggal di kelas aljabar dibanding murid-murid yang lain. Selain itu, Phillips juga terlihat murung, tidak mudah bergaul, dan tidak mempunyai teman. Dia bergabung dengan tim sepak bola sekolah, dan lagi-lagi dia seperti tidak disambut di sana. Walaupun di dalam bidang sepak bola dia sangat berbakat, sehingga karena hal inilah membuat Cullen berempati dan ingin membantunya untuk penyesuaian diri di sekolah. Pada suatu hari, Cullen bertanya kepada Phillips, apakah dia ada waktu pada tanggal 22 Oktober setelah pulang sekolah, karena dia ingin berbicara dengannya. Dan Phillips menjawab, dia ada waktu. Tanggal 22 Oktober 2013, ibu Phillips yang tahu keseharian anaknya berekspektasi Phillips akan sampai rumah jam setengah 5 sore. Tetapi hari itu, hingga jam setengah 7 malam, Phillips tidak juga terlihat, yang membuat ibunya merasa cemas dan melaporkan hal ini ke kepolisian. Ibu Phillips melaporkan bahwa terakhir kali dia melihat anaknya adalah saat dia menurunkan Phillips di depan sekolah hari itu. Dan setelah itu tidak ada lagi kabar tentangnya. Polisi pun bergegas ke Denver High School dan melakukan penyelidikan. Mereka menanyai pelatih sepak bola Phillips karena hari itu seharusnya Phillips ada jadwal berlatih sepak bola saat jam istirahat. Dan pelatihnya mengatakan bahwa Phillips tidak datang di latihan sepak bola hari itu. Semua orang mulai khawatir tentang di mana keberadaan Phillips, dan malam itu kepala sekolah menyebar email massal ke semua guru di Denver High School, memberitahu mereka situasi yang sedang terjadi. Tak berapa lama kemudian, kepala sekolah mendapat balasan email dari salah satu guru matematika, walaupun tidak berkaitan dengan Phillips. Tetapi, informasi ini sedikit sama dengan hilangnya Phillips, yaitu salah satu guru matematika lain di sekolah itu yang bernama Cullen Ritzer dilaporkan hilang juga malam itu oleh orang tuanya.
Orang tua Cullen melaporkan ke pihak sekolah bahwa Cullen tidak pulang ke rumah sore itu dan ponselnya tidak bisa dihubungi hingga malam hari. Akhirnya kepala sekolah melaporkan dua kejadian paralel ini ke kepolisian dan polisi mulai membuat hubungan antara hilangnya Cullen dan Phillips. Phillips adalah murid di kelas aljabar Cullen dan hari itu mereka ada kelas bersama. Mungkin ada kemungkinan hilang bersama juga. Orang tua Cullen berusaha mencarinya dengan menelpon teman, saudara, atau semua orang yang pernah berhubungan dengan Cullen. Selain itu, ayahnya juga berkeliling menggunakan mobil untuk mencarinya. Saat dia melewati tempat parkir di Denver High School, dia melihat mobil anaknya masih terparkir di sana. Polisi pun melacak jaringan telepon Phillips dan Cullen untuk mengetahui di mana keberadaan terakhir mereka sebelum ponsel mereka mati. Keberadaan terakhir ponsel Cullen tidak terlalu jauh, sekitar 20 menit berjalan kaki dari sekolah. Dan keberadaan terakhir ponsel Phillips adalah di sebuah bioskop sekitar setengah jam perjalanan dengan mobil dari sekolah. Polisi pun melakukan pencarian di kedua tempat itu. Sayangnya mereka berdua tidak terlihat di sana. Tetapi walaupun begitu, saat polisi menyusuri di wilayah sekitar bioskop, mereka menemukan tas kerja Cullen yang sayangnya kosong. Di lain tempat, di dalam gedung sekolah Denver High School, saat polisi menyusuri setiap ruangan, mereka menemukan noda darah di toilet perempuan. Polisi pun membuka semua CCTV dari segala sudut di sekolah itu untuk mengetahui di mana terakhir kali Phillips dan Cullen terlihat di sekolah itu. Di salah satu CCTV yang terletak di depan kelas Cullen, pada pukul 3 sore, Cullen terlihat berbicara kepada Phillips. Dimungkinkan dia berbicara agar Phillips tetap berada di kelas setelah pelajaran usai. Setelah itu, Cullen terlihat meninggalkan kelasnya menuju ke toilet wanita. Tak berapa lama kemudian, seorang anak laki-laki dengan jaket biru juga keluar dari kelas itu. Dia seperti melihat-lihat keadaan sekeliling. Dan anak itu adalah Phillips. Kemudian dia masuk lagi ke dalam kelas dan keluar lagi dengan memakai topi jaketnya. Phillips berjalan ke arah yang sama dengan Cullen. Ternyata dia menuju toilet wanita juga. Terlihat di CCTV, Phillips membawa suatu benda berwarna putih yang diketahui itu adalah sarung tangan dan memakainya saat dia memasuki toilet wanita. Selama 11 menit tidak ada pergerakan sama sekali di sekitar area toilet, hingga ada seorang murid wanita juga memasuki toilet yang sama di mana Phillips dan Cullen berada. Dia masuk ke sana dan dalam waktu cepat dia berbalik lagi keluar. Ini kemudian dijelaskan oleh murid itu bahwa saat dia masuk, dia melihat pintu toilet terbuka. Dia juga melihat tumpukan pakaian di lantai. Karena hal inilah, murid wanita ini memutuskan berbalik arah keluar dan akan pergi ke toilet lain. Karena di toilet itu ada orang yang sedang berganti pakaian. Murid itu tidak melihat apapun yang mencurigakan saat itu. Saat itu yang dia tahu, hanyalah di toilet itu ada orang yang berganti pakaian dan dia harus mencari toilet yang lain. Beberapa saat setelah itu, Phillips terlihat keluar dari toilet, menuju ke kelas dengan tetap memakai hoodie di jaketnya. Dengan kepala menunduk, seolah-olah dia tidak mau orang lain melihatnya sambil membawa pakaian. Beberapa saat setelah itu, dia terlihat kembali dengan berganti jaket berwarna merah dan berlari-lari di sekitar koridor seperti orang kebingungan. Dan dalam pengamatan CCTV dengan rentang waktu selama itu, Cullen tidak terlihat meninggalkan toilet wanita. Sekitar 10 menit sejak Phillips berlari-lari seperti tidak tahu arah, dia kembali dari luar sekolah dengan membawa tong sampah. Dia terlihat menyeret tong sampah itu ke dalam sekolah menuju toilet wanita. Selama 6 menit dia baru terlihat keluar dari toilet dengan tong sampah itu dan memakai masker topeng. Phillips kemudian menyeret tong sampah itu keluar sekolah, di mana pada saat itu tong sampah terlihat lebih berat dari sebelumnya karena Phillips lebih struggle saat menyeretnya. Dia menyusuri jalan dan terlihat memasuki hutan di sekitar sekolahnya. Sekitar 25 menit setelahnya, Phillips keluar dari hutan tanpa tong sampah. Dan video Cullen Ritzer memasuki toilet adalah video terakhir dia terlihat. Cullen tidak pernah lagi terlihat di CCTV manapun.
Dan penemuan video Phillips membawa tong sampah itu adalah salah satu penemuan polisi yang paling mengkhawatirkan, di mana mungkin saja Cullen ada di dalam tong sampah itu. Setelah kembali dari hutan, Phillips terlihat hanya memakai kaos dan tidak memakai jaket merahnya lagi. Kemudian dia kembali ke sekolah tanpa sepatu, tanpa kaos kaki, dan terlihat banyak noda darah di celana jeans miliknya. Dia kemudian masuk ke toilet yang lain, berganti pakaian lagi dengan pakaian serba hitam, menuju ke toilet wanita lagi untuk yang terakhir kalinya, dan kemudian meninggalkan sekolah. Polisi yang berada di lapangan yang bertugas mencari Phillips dan Cullen masih belum menemukan keduanya. Hingga saat lewat tengah malam, di lain tempat, ada seseorang yang menelpon kantor kepolisian yang khawatir karena melihat remaja laki-laki berjalan berlawanan dengan arus lalu lintas dan terlihat tidak baik-baik saja. Penelpon itu meminta polisi untuk mengecek, di mana setelah dicek, remaja laki-laki itu adalah Phillips. Saat itu juga Phillips digeledah. Polisi menemukan pisau, cutter, dengan noda-noda darah. Di dalam tasnya, polisi menemukan masker topeng, Cullen credit card dan ID, serta sepasang pakaian dalam wanita. Polisi menanyainya mengapa barang-barang Cullen ada padanya, dan dia menjawab, dia menemukan barang-barang itu di jalan, di luar sebuah toko. Dan saat dia melihat itu adalah barang Cullen gurunya, dia pun mengambil dan membawanya, berpikir akan memberikannya kepada Cullen keesokan harinya di sekolah. Tentu saja polisi tidak mempercayainya dan terus mendesak agar Phillips mengatakan yang sebenarnya. Tetapi dia hanya terus membuat kebohongan yang membuat polisi muak karena mereka sudah melihat CCTV. Hingga pada akhirnya polisi pun menanyai, dari mana noda darah di pisau dan cutter kamu? Darah siapa ini? Dan Phillips menjawab, darah wanita itu. Phillips dibawa ke kantor polisi Denver dari tempat dia ditemukan, di mana ibunya sudah menunggunya di sana. Saat itu, polisi menyadari bahwa Phillips sangat diam saat diwawancarai bila berada di dekat ibunya. Oleh karena itu, ibunya pun diminta pergi terlebih dahulu, dengan harapan Phillips akan menjawab semua pertanyaan dari pihak kepolisian. Pada pukul 3 dini hari, polisi yang bertugas menyisir hutan di dekat sekolah menemukan sesuatu yang sangat mengerikan, di mana tubuh Cullen ditemukan tewas dalam kondisi yang sangat mengenaskan, di bawah tumpukan daun-daun dalam kondisi tidak berbusana dan berlumuran darah. Dia dihabisi dengan cara yang sangat kejam, dengan banyak luka tusuk di tubuh dan tenggorokannya. Tubuhnya penuh dengan lumpur, seolah-olah dia berusaha sekuat tenaga memperjuangkan hidupnya. Dan tepat di samping tubuh Cullen ada sebuah note yang bertuliskan, "Aku benci kalian semua." Hasil otopsi menunjukkan bahwa Cullen telah dicekik, ditikam setidaknya 16 kali, diperkaos tidak hanya oleh seseorang tetapi juga dengan ranting pohon. Dan kemungkinan besar Cullen masih hidup saat melewati ini semua, dan dia meninggal dikarenakan kehilangan banyak darah. Walau Phillips Chisholm tidak mengakui dan memberikan informasi apapun, dia telah terbukti memperkaos, membunuh, dan merampok gurunya Cullen Ritzer, serta telah terbukti membuang gurunya di hutan, di mana setelah itu dia kabur melarikan diri dan menonton film. Setelah pendalaman kasus ini, Phillips diketahui menggunakan kartu kredit Cullen untuk membeli tiket bioskop dan membeli makanan di Wendy's. Dikarenakan Phillips hanya diam saja dan tidak memberitahu apa motifnya melakukan perbuatan keji itu kepada gurunya sendiri, polisi pun mencari informasi lain dari seorang siswa yang sebenarnya berada di kelas yang sama saat itu, saat Cullen berbicara dengan Phillips. Murid ini bernama Autumn. Autumn bercerita bahwa sebelumnya Cullen menanyai Phillips bagaimana harinya di sekolah, apakah ada kesulitan, dan kemudian dia memberikan pertanyaan bagaimana kehidupannya dulu di Tennessee. Setelah pertanyaan tentang Tennessee, Phillips terlihat tidak nyaman dan marah. Mungkin karena mengetahui pertanyaannya membuat Phillips tidak nyaman, Cullen pamitan sebentar ke Phillips dan Autumn untuk pergi ke toilet. Dan ternyata pembunuhan itu terjadi setelah itu. Beberapa orang mengira
Motif dari Phillips menghabisi nyawa gurunya adalah karena tersinggung akan ucapan gurunya itu. Diduga note yang bertuliskan "Aku benci kalian semua" adalah interpretasi ketidaknyamanan dan kebencian dia berada di sekolah. Dan guru bagi dia adalah orang pertama yang layak dihabisi, mengingat dia sudah mempersiapkan dan membawa peralatan-peralatan untuk menghabisi nyawa Cullen dari rumah. Pemeriksaan mental menyatakan bahwa tidak ada penyakit kejiwaan yang diderita Phillips. Walaupun Phillips bercerita bahwa dia sering mengalami halusinasi dan dia sempat berkata kalau dia terkadang berubah menjadi ninja, tetapi perkataan dia tentang hal itu tidak konsisten. Dan pihak penyidik beserta beberapa dokter menyatakan dia hanya berusaha berbohong dan tidak menderita penyakit mental. Dikarenakan dia masih di bawah umur, Phillips tidak bisa dikenakan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dia dikenai hukuman 40 tahun penjara atas pembunuhan tingkat 1, di mana diperkirakan dia akan bebas di saat dia berusia sekitar 54 tahun. Well, sekian untuk crime case hari ini. Gimana menurut kalian guys? Menurut kalian, apa sebenarnya motif dari Phillips menghabisi nyawa Cullen? Apakah memang pada saat itu dia terlalu benci dengan kondisi sekolah dan Cullen-lah satu-satunya orang yang bisa dia habisi dengan mudahnya? Ataukah memang pada saat itu, saat dia marah terhadap pertanyaan Cullen, dia berubah menjadi ninja? Komen di bawah ya. Thanks untuk kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa dukung terus channel aku agar lebih berkembang. Kurang lebihnya aku mohon maaf dan see you on the next video. Bye-bye.